Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asalamah dengan NPM 212121042. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat untuk memenuhi UAS dari mata kuliah prosa fiksi. Nah, di sini saya akan mengambil artikel yang bertemakan mengenai belajar menjadi pengelana hebat dalam mengarungi kehidupan bersama novel Sengsara Membawa Nikmat, karya Tulis Sutansati. Nah, mengenai novel Sengsara Membawa Nikmat, penulis dari novel ini ialah Tulis Sutansati, yang mana diterbitkan oleh PT Balai Pustaka, yang diterbitkan pada tahun 1929 dengan tebal halaman 213 halaman. Adapun sinopsis dari cerita novel ini, yaitu singkatnya novel ini bercerita mengenai kisah dari sosok Midun yang mempunyai jalan kehidupan berliku dan tak mudah untuk dihadapi. Cobaan dalam kehidupan Midun tidak lepas dari sosok antagonis dalam cerita, yaitu Kacak. Nah, semua bermula saat Kacak yang memiliki sikap tinggi hati dan juga sombong, iri melihat semua yang ia inginkan nyatanya didapatkan oleh seorang Midun yang notabene hanya seorang rakyat biasa atau miskin dan tidak punya kedudukan tinggi. Lalu perhatian yang ia inginkan direbut semua oleh Midun. Pujian para warga pula yang diinginkan oleh Kacak direbut pula oleh Midun. Nah, membuat Kacak itu semakin membenci Midun dan memutuskan untuk mempersulit hidupnya. Mulai dari pemfitnahan, bahkan percobaan pembunuhan. Semua itu dilakukan Kacak kepada Midun atas dasar keirian itu. Namun takdir berkata lain, Midun masih dengan tabah menghadapi semua cobaan itu dan kebahagiaan akhirnya ia dapatkan walau butuh perjuangan dan juga perjalanan yang panjang. Nah, informasi sekilas, novel Sengsara Membawa Nikmat ini terbit pada tahun 1920-an dan termasuk ke dalam angkatan Balai Pustaka. Nah, tema yang diambil dari novel ini yaitu mengenai perjuangan seorang pemuda untuk mengubah nasibnya. Nah, ciri khas dari novel ini adalah adanya penggambaran mengenai kehidupan masyarakat Minangkabau pada 1920-an. Nah, ciri khas lain juga dari cerita ini dapat digambarkan dengan adanya bahasa-bahasa Minangkabau yang diserap pada cerita tersebut. Lalu ada unsur intrinsik. Nah, dalam unsur ini, yang pertama ada tokoh penokohan, yaitu Midun, yang menjadi seorang protagonis, memiliki sikap penyabar, agamis, baik hati, dan juga ramah. Yang kedua yaitu Kacak. Kacak ini berperan sebagai antagonis, memiliki sifat sombong, angkuh, pendendam, tinggi hati, dan juga kasar. Lalu selanjutnya ada Halimah, pemalelit kita atau tokoh utama perempuan. Dia memiliki sifat yang cantik, sederhana, berbudi pekerti baik. Lalu ada Pamidun yang memiliki sikap yang arif dan berbudi pekerti yang baik. Lalu ada Haji Abbas yang memiliki budi pekerti baik, berilmu, dan seorang ulama besar. Adapun beberapa tokoh tambahan yaitu Maun, Kadirun, Ibu Juriyah, Kemenakan Tuan Kularas, Pendekar Sultan, Painuk, Lenggang, Jenang, Sapir, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu latar. Nah, dalam novel ini terdapat 3 latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat ini cerita berlangsung di Minangkabau, Bukit Tinggi, Padang, dan juga Tanah Jawa. Nah, waktu yang terdapat dalam cerita ini tidak lain yaitu pagi, petang, dan malam. Suasana yang terkandung dalam novel ini juga bercampur ya antara tegang, takut, sedih, dan juga bahagia. Lalu alur yang terkandung dalam novel ini adalah alur maju, di mana tidak ada kilas balik ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan pada novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga, yang mana penulis terjun langsung untuk menceritakan novel tersebut, yang dimana posisi sudut pandang ini mengetahui semuanya, mengetahui apapun yang tersembunyi dalam novel tersebut. Lalu kebahasaan yang terkandung dalam novel yaitu
bahasa yang sederhana dan lumayan mudah dimengerti, mengingat ada beberapa bahasa Minangkabau yang terdapat dalam cerita. Selanjutnya itu amanat dan pesan moral yang terkandung dalam novel Sengsara Membawa Nikmat. Nah, yang pertama yaitu ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan hidup, kita harus senantiasa bersabar dan menerimanya dengan ikhlas. Karena nikmat kehidupan pasti akan kita dapatkan. Seperti Midun yang memang apa ya, memiliki banyak masalah yang disebabkan oleh tokoh antagonis tadi yaitu Kacak yang memang banyak memfitnah dia, bahkan sosok Midun juga sempat dijadikan seorang budak karena pemfitnahan tersebut dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu janganlah kita menjadi orang yang tamak, sombong, angkuh, dan suka berkuasa. Karena bisa saja kita akan dibenci dan dijauhi oleh orang. Nah, eee, sebagaimana yang digambarkan dalam sosok Kacak, Kacak ini kan memiliki sifat yang tamak gitu, sombong dan juga angkuh. Dia merasa paling berkuasa karena memang keturunan, dari Tuan Kularas gitu. Tapi ada nilai positifnya di balik semua kepositifan itu, yaitu Kacak ini dijauhi oleh semua masyarakat karena bukan takut, bukan takut karena segan, tapi karena takut tidak ingin bermasalah dengan Kacak. Lalu yang terakhir yaitu berlatihlah hidup sabar dan menerima apa adanya, serta berjuanglah dan bekerja keras untuk mencapai kenikmatan hidup hingga akhirnya kita dijauhkan dari kesengsaraan hidup. Nah, untuk poin yang ketiga ini berkesinambungan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Midun, di mana Midun tidak pernah berkeluh kesah dan tetap sabar, juga berjuang, dan bekerja keras untuk mencapai kenikmatan itu. Seperti ketika dia merantau, mencari pekerjaan, banyak, lika-liku yang harus Midun rasakan untuk, mencari kenikmatan hidup. Selanjutnya yaitu ada kelebihan. Nah, kelebihan dari novel ini, merangkum cerita dengan suasana adat yang membuka mata pembaca untuk melihat kehidupan Minangkabau. Karena hal ini sangat bersentuhan dengan, apa yang disampaikan oleh penulis. Lalu cerita yang disajikan tidak bersifat imajinatif dan detail, disertai dengan beberapa gambar hitam putih. Nah, gambarnya sudah tertera ya di sini. Ini adalah, beberapa gambar pada novel tersebut. Lalu alur dari bab ke bab selalu konsisten, maka pembaca pun dapat menangkap isi dengan cepat. Ini selaras dengan, alur yang dikandung karena memang menggunakan alur maju ya. Terus perwatakan para tokoh juga banyak yang menggambarkan kebaikan dan temanya pun sesuai. Nah, seperti tadi sosok Midun, Halimah, terus Haji Abbas, Pak Midun gitu kan, itu mempunyai perwatakan yang baik-baik gitu, yang memang, sepatutnya kita contoh. Lalu banyak pesan atau amanat yang dapat diambil, amanat yang terkandung juga cocok untuk kalangan usia yang lebih umum, seperti tadi ya, apa ya, bersikap sombong, iri, dengki itu kan tidak berfokus kepada orang dewasa saja, tapi kepada anak-anak, remaja juga itu bisa menjadi sebuah pelajaran dan juga motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu kekurangan. Nah, kekurangan dari novel ini sendiri menurut saya dari segi fisik. Nah, dari segi fisik ini seperti yang, kita lihat, cover novel ini kurang memikat perhatian, bahasa yang masih bercampur dengan bahasa daerah juga, sedikitnya menyulitkan pembaca untuk memahami isi cerita, begitu. Selanjutnya ulasan saya sendiri terhadap novel ini cukup seru dan juga mengandung banyak sekali nilai positif yang dapat kita ambil. Sayangnya cover yang kurang menarik tadi dan halaman yang lumayan banyak membuat pembaca tidak dapat membacanya dalam sekali duduk, karena kita kan, kadang sibuk atau apa gitu ya kan, apalagi banyak yang mempunyai agenda dan juga banyaknya amanat yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut. Jadi kita itu membacanya itu harus dengan hati, harus memang pikiran itu sedang plong dan juga waktu itu ada gitu banyak.
Nah, nilai dari saya sendiri untuk novel ini adalah 4,5 dari 5, eee, dan bagus juga buat teman-teman yang ingin merekomendasikan buku ini kepada pencinta buku yang lainnya. Lalu simpulannya, novel Sengsara Membawa Nikmat ini merupakan karya yang terbit pada angkatan Balai Pustaka. Novel ini juga cocok untuk dijadikan sebagai referensi bacaan, mengingat alurnya yang seru dan juga banyak hikmah dan amanat yang terkandung dalam novel. Nah, ini membuat kita bukan hanya menuntaskan rasa haus akan bacaan, akan tetapi kita juga mendapatkan banyak ilmu yang dapat diambil dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.